Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sampurasun. Sahabat Yakin Channel yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya mendoakan semoga saat ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan segala urusan, hajat, tujuan segera dikabulkan, terutama mutiara yang tiada ternilai harganya, aset kita, aset dunia akhirat, yaitu keturunan kita, putra putri kita. Allah jadikan putra putri yang solih dan solihah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Yakin Channel yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yayan Sofyan Sauri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena Anda telah memilih Yakin Channel, dan saya yakinkan pilihan Anda sangat-sangat tepat. Kenapa? Karena dalam Yakin Channel ini saya mengumpulkan semua rumusan-rumusan atau materi-materi yang saya rangkum dari pengalaman saya lebih kurang selama 20 tahun sebagai pendidik, membuat sebuah metode yang bernama metode Garuda, gabungan rumus dasar Al-Quran. Jadi Anda bisa menyimak dari materi per materi atau langsung seluruh materi, kemudian Anda mempraktekannya, itu tidak masalah. Yang jelas konten metode Garuda ini saya buat sangat praktis, sangat mudah, karena dari bentuk poin per poin, dan saya yakin Anda pun akan sangat merasa senang dan bahagia bisa menyimak kemudian mempraktekannya atau menerapkan kepada putra putri kesayangan Anda. Sahabat Yakin Channel, saya sengaja membuat channel ini, salah satu tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menjalin kebersamaan antara guru, siswa, dan juga para orang tua, khususnya keluarga besar SDN 1 Sukatani Purwakarta beserta alumni, keluarga besar Madrasah Diniyah Ar-Rasyid Perumahan Sukatani Regensi, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda Mama Bendul beserta alumni Majelis Taklim Al-Ihsan Rawasari Munjul Jaya Purwakarta, beserta saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, guna membimbing putra putri kita untuk bersama-sama belajar, membaca, dan menulis kitab suci Al-Quran melalui metode Garuda. Sahabat Yakin Channel yang dirahmati Allah, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya menamakan metode ini namanya metode Garuda? Karena saya terinspirasi dari buku panduan guru agama, keagamaan, dan pendalaman kitab, atau buku panduan guru AKPK SD SMP se-Kabupaten Purwakarta yang dirumuskan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Dr. Haji Purwanto MPD beserta timnya, di mana di bab 1 pendahuluan, isi dari latar belakang buku panduan tersebut mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultur, keanekaragaman suku bangsa, bahasa, dan agama merupakan fakta yang harus disikapi secara bijak oleh semua elemen bangsa Indonesia. Untuk membangun sebuah negara bangsa yang kokoh di tengah-tengah perbedaan yang ada, para pendiri bangsa telah bersepakat menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu, Pancasila menjadi ideologi kebangsaan seluruh warga Indonesia.
Dan Pancasila yang merupakan sebagai ideologi kebangsaan seluruh warga Indonesia tersebut terdapat di dalam burung Garuda yang menjadi lambang atau simbol negara Indonesia. Kemudian motonya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya sebagaimana kita maklumi berbeda-beda tetapi satu juga, satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Jadi besar harapan saya semoga generasi-generasi muslim khususnya selain mencintai kitab suci Al-Quran, mencintai agamanya, juga dapat mencintai tanah airnya. Karena hubbul watoni minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman. Intinya di zaman teknologi yang semakin canggih seperti hari ini, generasi kita menjadi generasi yang literat dan generasi yang moderat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Yakin Channel yang berbahagia, metode Garuda ini mempunyai 5 rumus, sebagaimana Pancasila juga mempunyai 5 sila. Adapun rumus yang pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah yang murni, maksudnya tidak bersyakal, tidak berharokat. Saya katakan huruf hijaiyah yang murni, yang tidak bersyakal, karena akhir-akhir ini mulai dari era awal 90-an, saya seorang guru mengaji, lebih kurang 20 tahunan mengabdi di masyarakat, sekaligus guru baca tulis Al-Quran, guru agama, keagamaan dan pendalaman kitab, atau guru AKPK di Sekolah Dasar Negeri 1 Sukatani Purwakarta, menemukan fenomena yang sangat fundamental dari anak-anak yang dari sekolah ataupun dari majelis taklim, yaitu mereka lemah. Bahkan ada sebagian dari mereka yang sama sekali tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah yang murni. Lalu apa resikonya? Sahabat Yakin Channel, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ayat muqatta'ah, artinya ayat yang terpisah dibacanya, ayat yang dibacanya terputus. Posisinya berada di awal surat, seperti di surat Al-Baqarah, di permulaan surat Maryam. Di awal surat Al-Baqarah kita maklumi bersama cara membaca yang baik dan benar, yaitu alif lam mim, 3 huruf, alif, lam, sama mim. Kemudian di awal surat Maryam, kaf ha ya ain shad, kaf ha ya ain shad. Anak-anak kita yang belum mengenal huruf hijaiyah yang murni, maka mereka akan kesulitan membacanya. Tidak menutup kemungkinan, bahkan dipastikan mereka akan membacanya alamat, atau di permulaan surat Maryam mereka akan membaca kahaya aso. Tentunya itu keliru. Jadi insya Allah metode Garuda hadir, khususnya rumus yang pertama menitik beratkan untuk putra putri kita supaya benar-benar mengenali huruf hijaiyah yang murni, yang tidak bersyakal. Kemudian rumus yang kedua yaitu tanda baca, syakal atau harokat, dan juga tanwin. Ini juga sama, terdapat kebingungan yang luar biasa, di mana anak-anak sangat kesulitan untuk menyambungkan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Dan setelah saya coba analisa, setelah saya coba dalami apa sih sebenarnya masalahnya, ternyata memang sahabat Yakin Channel,
ada tanda baca atau sakar rahasia yang belum ditemukan oleh anak-anak kita dalam mengucapkannya. Makanya mereka kesulitan. Oleh karena itu, di metode Garuda ini insya Allah akan saya coba sampaikan, saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Lalu rumus yang ketiga di rumus Garuda yaitu rumus alif lam. Ini juga termasuk rumus yang sangat mendasar. Oleh karenanya, apabila anak-anak didik kita bisa menguasai rumus alif lam yang ada di metode Garuda ini, maka insya Allah dia akan mulai menemukan kemudahan dalam membaca ayat suci Al-Quran. Rumus yang keempat yaitu mad tabi'i. Berbicara masalah mad, tentu kita ketahui bersama bahwa mad itu banyak sekali jenisnya, mulai dari mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad lin, mad iwad, mad badal, mad arid li sukun, dan seterusnya. Lebih kurang ada 13 sampai 14 jenis mad. Tentu ini akan sangat menyulitkan anak-anak kita. Jangankan memahaminya, untuk menghafal namanya saja perlu perhatian khusus. Akan tetapi di metode Garuda ini saya coba kemas sedemikian rupa. Saya coba sederhanakan dengan konsep satu untuk semua. Jadi ketika si anak bisa memahami mad tabi'i secara pasti, maka insya Allah dia akan lebih mudah untuk mengenali, memahami mad-mad yang lainnya. Dan yang terakhir adalah rumus pamungkas, di mana di rumus pamungkas ini lebih kepada praktek atau latihan. Dan teknik di metode Garuda ini saya menggunakan teknik lama, teknik terdahulu yang diajarkan, diwariskan oleh guru-guru kita terdahulu di era 80-an ke sana. Teknik apa sih? Teknik mengejah. Dan media yang saya gunakan khusus yaitu surat Yasin. Dan alhamdulillah sudah saya buktikan sama anak saya sendiri, Neng Ayu, dia sudah dapat membaca Al-Quran surat dan ayat manapun, terutama surat Yasin, meskipun memang masih sedikit terbata-bata. Sahabat Yakin Channel yang dirahmati Allah, perlu juga saya sampaikan bahwa metode Garuda ini bukan ilmu instan, tapi ilmu proses. Artinya proses dari 3 hal. Yang pertama, proses dari pembelajaran. Yang kedua, proses praktek. Dan yang terakhir, proses evaluasi. Arti proses pembelajaran yaitu sebentar lagi Anda akan menyimak satu judul demi satu judul, satu bahasan demi satu bahasan. Itu adalah proses pembelajaran yang langsung masuk ke dalam pikiran atau diri Anda. Dan itu tidak cukup hanya sampai di situ, tapi proses yang kedua yaitu Anda harus mempraktekkan, menerapkannya kepada anak-anak Anda. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Dan proses evaluasi ini silakan Anda berkonsultasi langsung dengan saya atau admin melalui chat WA yang ada di deskripsi atau di kolom komentar. Artinya apa? Anda menyimak sudah, mempraktekkan sudah, apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi Anda tidak perlu ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan saya. Baik, saya ucapkan selamat kepada Anda untuk menyimak materi demi materi, konten demi konten, kemudian mempraktekannya. Sahabat Yakin Channel yang berbahagia, mari kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar kita dengan menyimak materi demi materi, kemudian kita amalkan, praktekkan, terapkan kepada anak-anak kesayangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Dan terakhir saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang mendukung,
channel ini yang mendukung metode Garuda, terutama keluarga besar SDN 1 Sukatani Purwakarta, bil khusus Bapak Dudung Harun SPD selaku kepala sekolah. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amal jariah di kehidupan kelak yang abadi selamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, Yayan Sofyan Sauri, sebagai pengantar. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terakhir, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Yakin channel ini supaya terus berkembang, supaya terus bisa mendebar kemanfaatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.